Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazkurullah man la yazkurun nas. Tidaklah seorang dikatakan bersyukur kepada Allah jika dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka dengan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, kepada pengurus Masjid As-Sa'adah, kemudian kepada panitia, begitu pula kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan Daksos ini, ya, dakwah dan bakti sosial yang alhamdulillah dengan rahmat Allah Ta'ala bulan ini kita selenggarakan di tempat ini, ya, tempat yang penuh barakah ini di Ampera Raya, ya, Ampera Raya Sungai Ambawang. Ya, semoga Allah Ta'ala limpahkan keberkahan dan kebaikan pada kegiatan kita ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah senantiasa berikan bagi kita semuanya hidayah. Allah Ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, kata Allah Ta'ala, karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala juga berfirman, wal asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa, sungguh manusia sungguh-sungguh dalam keadaan merugi, kata Allah. Semua kita manusia merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, kemudian dia beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, kemudian dia saling mewasiatkan, saling mengingatkan terhadap apa? Terhadap al-haq, terhadap kebenaran, dan saling mengingatkan terhadap kesabaran. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Ya, maka berdasarkan dalil-dalil ini tadi, ya, kita akan memberikan sedikit nasihat insyaallah. Yang nasihat ini
pertama-tama kami tujukan untuk diri kami pribadi dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Semoga dengannya Allah Ta'ala berikan kepada kita banyak kebaikan, Allah berikan kepada kita keberkahan. Amin Allahumma amin. Bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan keberkahan bagi kita semuanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Al-Zariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Ayat ini jamaah rahmati Allah sering sekali kita dengarkan, sering disampaikan oleh para mubaligh, para ustadz, para khotib, mengingatkan kepada kita semuanya tentang apa? Hakikat dari kehidupan kita. Adanya kita di sini di atas muka bumi Allah Taala ada tujuannya. Bukan kita ada di sini kemudian kita dibiarkan hidup sekehendak hati kita saja. Makanya Allah Ta'ala firmankan, am hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah. Apakah kalian wahai manusia mengira bahwasanya kami ciptakan kalian ini abasa, sia-sia belaka, tidak ada tujuannya, tidak ada target, tidak ada yang dijadikan sebagai tujuan dari kehidupan tersebut, dari penciptaan ini. Dan apakah kalian mengira annama ilaikum, bahwasanya kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kami, tidak akan dibangkitkan? Diingatkan oleh Allah. Jadi Pak, Ibu, Allah Ta'ala ciptakan kita ini bukan untuk perkara yang biasa-biasa saja, bukan sekehendak hati kita, akan tapi ada tujuan agung, ada tujuan mulia, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Dan nanti manusia dalam kehidupan dunia ini Allah bagi mereka, ada sebagian dari mereka yang Allah Ta'ala takdirkan menjadi orang kaya. Allah beri mereka ujian, yang mana ujian itu adalah berupa harta benda, banyak hartanya. Sampai ada orang, Pak, Bu, mau miskin pun tidak bisa. Kemana-mana uangnya ada melimpah aja, jualan barang laku terus. Allah takdirkan dia sebagai orang kaya, dan harta benda kayanya orang itu, Pak, Bu, bukan karena pintarnya dia, bukan. Kalau seandainya kekayaan seseorang itu karena pintarnya dia, maka orang-orang yang paling kaya itu adalah para profesor, ya kan, yang palanya udah habis rambutnya, profesor. Pasti orang paling kaya di dunia mereka. Tapi nyatanya tidak, jamaah rahmati Allah Ta'ala. Kalau seandainya orang kaya itu karena kerja keras, ya maka tentu orang yang kerja sebagai kuli bangunan ini yang paling kaya karena keras kerjanya. Ternyata tidak juga. Maka kekayaan itu, Pak, Bu, ini adalah takdir dari Allah Ta'ala. Allah jadikan dia orang kaya yang dengannya Allah Ta'ala uji dia. Allah uji dengan
Dengan apa? Dengan hartanya. Apakah dia menjadi hamba yang bersyukur atau tidak kepada Allah Taala. Sebagian yang lainnya Allah Ta'ala jadikan mereka, Allah takdirkan hidup dalam keadaan berkecukupan. Cukup untuk apa? Untuk hidup. Untuk hidup cukup, jamaah rahmati Allah Ta'ala. Tapi kalau untuk gaya hidup, ini yang berat. Allah uji apakah mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersabar dengan ujian dari Allah Ta'ala, yang mana dari kedua kelompok manusia ini, baik yang kaya ataupun yang miskin, yang serba berkecukupan ataupun yang hidupnya serba kekurangan, semuanya mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Semuanya nanti dihisab oleh Allah Ta'ala. Tidaklah Allah katakan orang itu yang memiliki harta lebih mulia daripada tidak memiliki harta. Tidak juga dikatakan orang miskin itu lebih mulia daripada yang kaya. Karena yang paling mulia di antara mereka, akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara hamba-hamba Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Maka jamaah rahmati Allah Ta'ala, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, hadanallahu ayyakum, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya hidayah. Maka apa yang harus kita lakukan agar kita dapat kembali kepada Allah Ta'ala dengan berbahagia, agar kita dapat melewati kehidupan kita di dunia ini dengan lapang, dengan kebahagiaan? Jawabannya adalah dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Kuncinya satu, bapak dan ibu, takwa. Jangan bapak ibu kira orang yang kaya itu mereka berbahagia. La wallah. Tambah banyak orang kaya pak bu yang mau tidur aja susah. Ya enggak? Mau tidur enggak bisa tidur. Saya ada berapa kenalan orang yang kaya dari sisi harta finansial, mau tidur itu pak bu, ya harus pakai obat tidur dulu. Kalau tidak bisa tidur. Ada mereka yang hidupnya tidak tenang. Kenapa? Mikirkan pajak. Ustaz, kalau ada surat datang Ustaz, anak takut sekali. Kenapa? Takut tagihan pajak Ustaz. Tidak tenang hidupnya. Jangan dikira orang yang banyak harta itu bahagia. Begitu juga sebaliknya, yang banyak harta pun jangan mengira orang-orang yang tidak ada uang juga bahagia. Belum tentu juga. Akan tapi kunci kebahagiaan itu adalah apa? Ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap permasalahan di kehidupannya. Dan Allah akan beri dia rezeki dari tempat yang tidak dia duga-duga. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan segala urusannya itu menjadi apa? Menjadi mudah. Mudah pak ibu. Kuncinya takwa kepada Allah Ta'ala. Artinya yang banyak masalah, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah keuangan. Dan memang seperti itu kita hidup di dunia. Pasti akan ada masalah, problematika, tidak akan lepas. Kecuali kalau kita telah masuk surga Allah Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita semuanya Allah Ta'ala kuburkan di surga Allah. Amin Allahumma amin. Dan jika kita ingin lepas dari masalah-masalah tersebut yang ada di dunia, solusinya satu, takwa kepada Allah Ta'ala. Hanya takwa kepada Allah.
dekatkan hubungan kita kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan takwa, Bapak dan Ibu? Dan ini adalah pembahasan kita jalan untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan, yaitu dengan takwa. Takwa adalah seseorang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini yang masyhur nih, sering kita dengarkan dari para ustadz-ustadz kita ya, Bu ya, Pak ya. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Taib, ini adalah takwa. Bapak dan Ibu, perintah Allah itu banyak sekali. Dan ini adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Contohnya apa? Perintah Allah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Contoh perintah Allah yang lainnya adalah sholat. Contoh perintah Allah yang lainnya adalah menghormati atau berbuat baik kepada tetangga. Contoh perintah Allah adalah bermuka manis ketika bertemu dengan saudaranya, senyum. Contoh perintah Allah Ta'ala adalah berpuasa, haji. Ini perintah Allah Ta'ala. Semuanya adalah cabang dari cabang-cabang keimanan yang jika kita kerjakan akan menjadikan kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan pada kesempatan ini Pak, Bu, saya akan kabarkan kepada Bapak dan Ibu semuanya tentang perintah Allah Ta'ala yang banyak ini tadi. Apa yang paling utama, yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling besar pahalanya adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman bid'un wa sab'una syu'bah. Sesungguhnya iman itu ada 73 sampai 79 cabangnya. Dan ini adalah syu'abul iman, cabang keimanan tadi yang merupakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Termasuklah padanya salat, puasa, zakat, berbakti kepada kedua orang tua. Ini ada 73 sampai 79 cabangnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita yang paling utama, afdaluha awil a'laha, yang paling tinggi dari cabang keimanan ini, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala, qaulun la ilaha illallah, yaitu persaksian tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Ta'ala. Ini yang paling tinggi, yang paling utama, yang paling besar pahalanya. Saking besarnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, apa kata Allah Ta'ala? Ya ibadi, wahai hambaku, lau ataitani biqurabil ardi khotoya, wahai hambaku, apabila kalian datang menghadapku membawa dosa sebesar bumi, kemudian engkau menjumpaiku dan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga. Artinya apa Pak? La ilaha illallahnya bagus, benar dia la ilaha illallahnya, dia jalankan la ilaha illallah tersebut, dia tauhidkan Allah dan dia tidak sekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Kalian datang membawa dosa sebesar bumi, akan tapi kalian la ilaha illallahnya bagus, kata Allah Ta'ala. La ataituka biqurabihal maghfirah, maka aku akan datang kepada kalian membawa ampunan sebesar bumi pula, dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Ini cabang keimanan yang paling tinggi jamaah dari Allah Ta'ala. Apa Bu? La ilaha illallah. Dalam hadis yang lainnya, hadis Sahibul Bitaqah, ada hamba Allah
yang datang, yang membawa catatan dosa sangat banyak sekali. Dia dihadirkan padanya 99 kitab catatan dosa dia selama di dunia. Satu buku ini Bu, satu kitab ini sewaktu dibentangkan berisi dosa semuanya. Sejauh mata memandang. Satu kitab baru dibuka, dibentangkan sejauh mata memandang, isinya apa? Dosa semuanya. Artinya orang ini banyak sekali dosanya kepada Allah Taala. Kerjaannya maksiat terus, banyak sekali dosanya. Dia ada berapa kitabnya tadi yang berisi catatan keburukan? 99. 99 Bapak dan Ibu. Artinya banyak sekali dosanya. Kemudian hamba ini pun dia merasa, ya Allah, sudah tidak ada harapan lagi. Dia sudah merasa, udahlah, pasti akan diazab oleh Allah Taala. Kenapa? Karena banyak dosa, maksiat. Dan begitu manusia ya Bapak dan Ibu ya, hampir setiap hari dosa dan maksiat terus dikerjakan. Ya, orang ini pun seperti itu. Kemudian Allah katakan kepada hamba ini, innaka la tuzlam. Engkau hari ini tidak akan dizolimi, kata Allah Taala. Tidak akan dizolimi. Allah Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Adil. Kalau di pengadilan dunia Bapak dan Ibu, bisa jadi yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan di dunia. Tapi di pengadilan Allah Taala tidak akan pernah terjadi yang seperti itu. Innaka la tuzlam. Engkau tidak akan dizolimi, kata Allah Taala. Kemudian Allah Ta'ala pun keluarkan bitokoh, kartu yang kecil. Suatu kartu yang bertuliskan La ilaha illallah. Bertuliskan simbol dari tauhid kepada Allah Ta'ala, La ilaha illallah. Kemudian dihadirkanlah timbangan. Ya, timbangan Bapak dan Ibu, ya ada dua sisi. Sisi yang pertama diletakkan 99 catatan keburukan tadi, sejilat tadi. Yang tadi kita katakan satu saja, sewaktu dibentangkan isinya dosa semua sejauh mata memandang. 99 ini diletakkan pada satu daun timbangan, sehingga menjadi berat sekali. Ya. Kemudian artinya ini sudah ke bawah nih, yang diletakkan buku berisikan catatan amal keburukan tadi. Kemudian yang masih belum diisi di atas. Kemudian Allah Ta'ala letakkan bitokoh, kartu tadi yang bertuliskan La ilaha illallah. Ya, hamba ini sebelumnya dia underestimate gitu ya. Dia, ya Allah, apa kartu ini La ilaha illallah tadi, kartu yang kecil kalau dibandingkan dengan buku kitab catatan amal keburukan yang 99 ini, tidak ada apa-apanya ya Allah. Ini manusia. Sampai di akhirat pun dia masih meremehkan tauhid kepada Allah Ta'ala, meremehkan La ilaha illallah. Kecil sekali ini ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala katakan tadi, innaka la tuzlam, engkau tidak akan dizolimi, kata Allah. Akhirnya jamaah rahmati Allah Ta'ala, Allah letakkan kartu bertuliskan La ilaha illallah ini di timbangan, sisi timbangan yang satunya. Sewaktu Allah letakkan, fatashat sijilat. Maka kata Nabi SAW dalam hadis qudsi ini, fatashat sijilat, maka catatan buku yang berisikan amal keburukan yang 99 ini tadi pun terangkat, tercampak ke atas, berhamburan. Subhanallah. Menunjukkan apa? Beratnya La ilaha illallah. Ini bukan sekedar mengalahkan, tapi tercampak, berhamburan. Ini subhanallah. Ini La ilaha illallah. Makanya Nabi SAW tadi Pak, Ibu, sewaktu mengabarkan tentang cabang keimanan yang paling tinggi adalah La ilaha illallah. Fa'alaha awil afdaluha La ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang keimanan kita Bapak dan Ibu adalah La ilaha illallah. Ini harus jadi bekal utama kita sewaktu menghadap Allah Ta'ala.
Jamaah rahmati Allah taala. Ya, maka bagaimana Ustaz agar bitokoh kita dan semua kita ini yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita semua ada Pak Ibu kartu la ilaha illallahnya ini, semuanya kita memilikinya, akan tetapi beratnya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, tidak sama beratnya. Makanya agar kartu kita la ilaha illallah ini seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, maka kita harus perhatikan benar tauhid kita kepada Allah. Kita belajar tauhid kepada Allah. Kita pelajari tentang kesyirikan kepada Allah. Agar apa? Agar tauhid kita bagus, agar kita tidak jatuh pada kesyirikan. Karena yang namanya tauhid ini ada lawan Pak Bu. Apa lawannya? Syirik. Jika ada kesyirikan, ya maka terkontaminasilah tauhidnya kepada Allah Taala. Makanya kita belajar dan kita agar memiliki kartu la ilaha illallah yang berat tadi, ya kita harus tinggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Contohnya apa Ustaz kesyirikan? Nah, ini saya kasih beberapa contoh yang masyhur, yang banyak di masyarakat. Beberapa contoh. Yang pertama, menganggap sial terhadap sesuatu. Nah, oh ini hari sial nih. Oh ini tanggal sial nih. Oh ini tempat sial. Oh ini tidak boleh Bapak dan Ibu. Ini dapat merusak tauhid kita kepada Allah Taala, mengurangi beratnya timbangan bitokoh la ilaha illallah kita. Rasulullah SAW katakan at-tiyaratu syirkun. Menganggap sial terhadap sesuatu adalah kesyirikan. Tidak boleh. Oh kalau tidak minum kopi nanti sial. Oh kalau misalnya jalan kemudian baru turun nabrak kucing sial. Ini masih banyak keyakinan seperti ini. Ini ditinggalkan. Ya, ini keyakinan Pak Bu. Ya, jangan menganggap sial terhadap sesuatu, tidak boleh menganggap sial. Oh, kalau misalnya motong kuku di depan rumah, kalau perempuan yang belum nikah nanti dapat sial, susah nikahnya. Ya kan? Yang seperti ini masih banyak sekali. Menganggap sial terhadap sesuatu jangan, tinggalkan. Oh, ini bahaya nih. Ingat, Ustadz ingatkan, disampaikan sama Ustadz, katanya bahaya, bisa meringankan timbangan la ilaha illallah kita, bisa merusak tauhid kita kepada Allah Taala. Ya maka udah jangan, enggak ada sial-sialan seperti ini. Kemudian yang kedua, ini juga yang banyak nih kesyirikan yang dapat merusak tauhid kita kepada Allah Taala, yaitu apa? Memakai ataupun percaya pada jimat. Ya, ini juga masih banyak. Padahal Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya sesungguhnya jampi-jampi, kemudian jimat, jampi-jampi dan jimat adalah kesyirikan kepada Allah Taala. Artinya kalau syirik merusak tauhid kepada Allah. Maka jangan pakai jimat-jimat. Ada orang Pak Bu, kalau keluar rumah jimatnya lupa, maka dia tidak tenang, langsung gusar, aduh jimatnya ketinggalan, ya takut dia. Padahal yang diajar oleh Nabi SAW, kalau kita mau keluar rumah baca doa. Apa doanya Pak Bu? Ayo, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu Allah. Tawakalnya pada siapa? Pada Allah. Pada Allah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Taala, bukan pada jimat. Dia jualan, kalau jimatnya tidak dipasang, ya takut tidak laku. Ini tidak boleh. Ya, tauhidkan Allah Taala. Ya, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Taala, ya ini yang dapat kami sampaikan ya. Pada kesempatan ini kembali kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Taala untuk senantiasa belajar Islam. Hadiri pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim yang di sana mengajarkan tauhid kepada Allah, yang mengingatkan kepada kita tentang bahayanya kesyirikan. Agar apa? Tadi nih, agar
bitokoh kita, kartu la ilaha illallah kita dapat mengalahkan dosa-dosa yang tiap hari udah kita buat ini Pak. Ya, Ibu ya. Agar kualitas la ilaha illallah kita dapat bagus dan ya terjaga. Dan yang terakhir ya, yang kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan Bapak dan Ibu semuanya adalah apa yang Allah Ta'ala katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu jangan sampai kita menghadap Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan Islam. Jaga betul akidah kita. La ilaha illallah tadi Bapak dan Ibu harus kita jaga, jangan sampai dia hilang. Kita jaga juga dari anak-anak kita, apalagi pada zaman sekarang Bapak dan Ibu yang fitnah sudah luar biasa merajalela. Kadang orang ada yang menggadaikan agamanya hanya dengan berapa lembar rupiah saja. Ini kita jaga betul diri kita, kita jaga tauhid kita, dan pastikan kita menghadap Allah Ta'ala kita membawa bitokoh, kartu bertuliskan la ilaha illallah. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan juga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Apa yang benar datang dari Allah Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu anda dari setan. Kami minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.